Pemirsa, sehubungan dengan banyaknya permintaan tentang serial Siti Lampir Maimunah yang karena diupload pada waktu berbeda-beda, dan ini membuat cara menonton jadi tidak berurutan, maka untuk memudahkan pemirsa, kami buatkan gabungan dari kisah tersebut berjudul Kompilasi Transformasi Mak Lampir, yang mengisahkan tentang bertransformasinya Siti Lampir menjadi Mak Lampir, sehingga pemirsa bisa menikmati secara utuh. Semoga konten kompilasi dari narasi artis ini bisa menghadirkan hiburan dan bahkan membahagiakan Anda. Selamat menyaksikan. Kemudian Lampir tampak membaca mantra dan mengerahkan kesaktiannya, lantas melakukan beberapa gerakan, dan dengan tongkat tengkoraknya ia menunjuk Panglima Kumbang. Rasakan pembalasanku terhadap penghinaanmu. Iya. Dan entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang berubah wujudnya sebagai lelaki yang sudah tua, kendati badannya masih gagah. Lelaki tua, aku juga tidak mau jadi kekasihmu. Kompilasi Transformasi Mak Lampir. Seorang gadis yang cantik, lemah gemulai, dan pemalu, seperti sikap kebanyakan wanita pada umumnya. Gadis belia ini bernama Siti Lampir Maimunah. Dia merupakan seorang putri keturunan dari kerajaan yang besar di sekitar tahun 1832. Kisah Siti Lampir Maimunah banyak yang salah duga. Sesungguhnya dia bukan berasal dari Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta, melainkan berasal dari Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Siti Lampir sejak lahir dan hingga kini tumbuh menjadi gadis cantik yang banyak dikagumi oleh para pemuda. Bahkan ada pangeran dari beberapa kerajaan sempat melamarnya, tapi dia menolaknya. Tidak ada seorang pemuda pun atau pangeran yang menarik perhatiannya. Melihat kenyataan itu, Ayahanda Raja heran dan bertanya-tanya, apakah Siti Lampir sudah punya pilihan hati atau mempunyai kekasih? Siti Lampir Maimunah. Ayahanda heran dan bahkan bingung. Kamu sekarang ini sudah tumbuh menjadi gadis, sudah cukup dewasa. Tentu inilah pula waktunya memasuki jenjang pernikahan. Tapi nyatanya, dari sekian banyak pemuda dan pangeran-pangeran kerajaan besar yang melamarmu, kamu tolak semua. Lalu maumu itu apa? Apa kamu sudah punya kekasih? Siti Lampir tidak menjawab. Dia hanya diam dan menggeleng. Namun raut parasnya yang cantik tetap tampak berbinar-binar. Di dunia ini memang aneh. Suatu kejadian yang luar biasa terjadi pada kehidupan Siti Lampir, putri kerajaan ini. Saat itu dia diajak berburu oleh ayahandanya ke sebuah hutan yang jaraknya cukup jauh dari kerajaan. Ketika mereka memasuki hutan lebat ini, tiba-tiba ada 5 orang yang menghadang. Salah satu dari penghadang ini masih muda, gagah dan tampan. Tampaknya dialah sang pemimpin. Maju selangkah seraya membungkuk hormat.
Lalu katanya, "Maaf Baginda Raja, saya menghentikan perjalanan rombongan Paduka." Ada apa kau menghentikan kami?" "Kami tidak bermaksud jahat. Bolehkah saya mengetahui maksud Paduka memasuki wilayah hutan ini?" "Saya Datuk Panglima Kumbang, ditugasi oleh Maharaja kami untuk menjaga dan mengamankan hutan ini." "Ya, kami hendak berburu, karena di hutan ini banyak binatang buruan, dan khususnya kijang." "Kijang? Memang kenapa? Apakah beda kijang di sini dengan buruan di hutan lain?" "Tentu beda. Kijang di sini rasa dagingnya beraroma wangi. Dan yang paling penting, putriku suka sekali dengan kijang hasil buruan dari hutan ini." "Oh, begitu. Baiklah. Silahkan Baginda berburu." "Oh ya, kebetulan putriku ikut rombongan ini." Lantas Baginda Raja memanggil Siti Lampir Maimunah untuk diperkenalkan. Entah daya tarik dari mana, mendadak saja gadis yang pemalu ini setengah berlari menghampiri Baginda, berdiri di sisinya. Lantas tanpa rasa canggung, dia berjabat tangan dengan pemuda gagah dan tampan yang bernama Datuk Panglima Kumbang. Dan ini adalah sebuah misteri. Nyatanya Siti Lampir Maimunah bisa juga kagum dan sangat tertarik dengan seorang pemuda, padahal dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu adalah pertemuan yang pertama kalinya. Kendati yang pertama, namun mempunyai sejuta makna di hati Siti Lampir. Ternyata begitu pula perasaan pemuda itu. Dia begitu tertarik dan sangat menyukai Siti Lampir. Datuk Panglima Kumbang yang ikut pula berburu sesekali berbincang dengan Siti Lampir. Mereka sungguh nampak akrab dan serasi. Kejadian seperti inikah yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Secara diam-diam Siti Lampir dan Panglima Kumbang sudah beberapa kali mengadakan pertemuan rahasia. Ketika pertemuan di perburuan beberapa waktu lalu itu, Panglima Kumbang sempat memberikan sebuah cincin kepada Siti Lampir dan pesannya, "Dinda Siti Lampir, jika Adinda mengenakan cincin ini, membaca mantranya, lalu menghentakkan kaki ke bumi 3 kali, maka Kakanda akan segera datang menemui Dinda." Dan ternyata benar. Ketika Siti Lampir merasa rindu, maka ia melakukan rapalan dan tindakan itu. Tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang hadir di depannya. Sesaat setelah ia menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Biasanya pertemuan rahasia yang tidak diketahui orang lain ini dilakukan di kaputren istana, di tepi danau yang airnya sangat jernih. Bahkan mereka sudah merencanakan acara lamaran, dan Panglima Kumbang telah menyepakati hari lamaran atau pinangan itu. Kemudian ketika hari yang telah ditentukan tiba, dengan persiapan yang matang dan meriah, Siti Lampir bersama orang tuanya menyambut kedatangan Panglima Kumbang dan rombongan pengantarnya. Suasana acara pinangan ini begitu meriah. Tapi acara ini tiba-tiba berubah menjadi ajang perang. Hal itu bermula dengan hadirnya ayahanda Datuk Panglima Kumbang, yaitu Datuk Beranjang Abilasa, yang ternyata musuh bebuyutan ayahanda Siti Lampir. "Tidak! Acara lamaran ini tidak bisa dilanjutkan. Siti Lampir, ketahuilah, ayah dari Panglima Kumbang adalah musuhku.
musuh bebuyutanku. Dialah yang membunuh kakekmu. Dia merupakan raja bangsa siluman. Tentu Panglima Kumbang yang melamarmu itu juga siluman. Tidak, pertalian pinangan ini tidak bisa dilanjutkan. Merasa dihina dan direndahkan, Datuk Branjang Abilasa marah besar. Maka pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Datuk Branjang Abilasa yang sakti mandraguna, setelah peperangan yang cukup seru, berhasil membunuh ayahanda Siti Lampir. Setelah menang perang, Datuk Branjang Abilasa, Datuk Panglima Kumbang, dan rombongannya pergi begitu saja. Di sebuah sudut pendopo istana, Siti Lampir Maimunah tampak terpuruk. Ia menangis terseduh-seduh. Rasa kesedihan yang luar biasa kini merajam hati dan perasaannya. Tiba-tiba saja, setelah menangis beberapa waktu lamanya, akal sehatnya hilang. Ia bangkit perlahan, kakinya agak goyah, tapi ia memaksa berdiri. Rambutnya riap-riapan, berantakan, matanya nanar menatap sekeliling. Kemudian berteriak lantang, melengking nyaring. Sebuah lengkingan kesedihan hati nan hancur berkeping-keping. Selanjutnya ia beringsut setindak demi setindak, meninggalkan istananya. Dan ia pergi ke suatu tempat yang ia tidak tahu kemana arah tujuannya. Di saat itulah Siti Lampir menyadari, jikapun ia membalas dendam dengan menuntut kematian ayahandanya kepada Datuk Branjang Abilasa, tentu akan sia-sia saja. Bukankah dia tidak mempunyai kesaktian yang sebanding dengan pembunuh itu? Lalu setelah berpikir beberapa waktu, Siti Lampir mengambil keputusan. Karena jalan buntu dan tak ada cara lain, serta gundah gulananya perasaan gadis yang berputus asa ini, pasti mengakhiri hidup adalah suatu pilihan. Bukankah di depannya kini sedang menganga sebuah jurang yang terjal dan dalam? Dengan sekali lompatan dia akan terjun ke dalam jurang yang berbatu-batu tajam. Pasti dia akan mati dengan tubuh hancur berkeping-keping. Namun tekadnya sudah bulat. Bunuh diri jauh lebih baik daripada hidup menderita, penuh penyesalan dan dendam yang tidak mungkin terbalaskan. Tiba-tiba, dengan mata nanar, dia pandang ke kedalaman jurang, lalu berteriak kencang, nyaring dan melengking. Wajah Siti Lampir Maimunah dipenuhi oleh kebencian dan gelapnya kegelapan. Ditambah pula suara gemuruh gelegar petir di kejauhan, menambah kesan seram semakin mencekam. Siti Lampir menekuk lututnya. Ini dilakukannya supaya dia bisa mendapatkan daya dorong, sehingga saat melompat, tubuhnya bisa terlontar agak jauh dari bibir jurang. Dan matanya kemudian terpejam ketika dia menghentak bumi yang dipijaknya. Dengan sekuat tenaga ia melompat ke arah tengah jurang, diiringi lengking nyaring keputus asaan. Beberapa saat kemudian, ketika dia merasa belum juga menghantam batu-batu cadas yang tajam, dengan ragu dan nyaris tidak percaya, terjadi hal yang luar biasa. Tubuh Siti Lampir tetap utuh dan masih hidup. Kini ia berada di pondongan seorang tua renta. Perlahan dia diturunkan oleh nenek tua itu dari pondongannya.
Kenapa kau tidak mati dan tubuhmu pun tidak hancur lebur kan? Begitu kan pertanyaanmu? Ternyata selepas tengah malam, di saat lingsir wengi mendekati pagi, Nenek Serintil melihat seorang gadis dalam keadaan kacau balau, yang tak lain adalah Siti Lampir Maimunah. Berdiri di bibir tebing jurang terjal, gadis itu tampak sangat gelisah. Nenek Serintil curiga, pasti dia akan bunuh diri. Maka ketika Siti Lampir melompat dan terjun ke jurang, nenek sakti itu mengurai selendang jingganya, lalu melecutkan selendang ke arah tubuh Siti Lampir. Gerakannya begitu cepat dan cekatan. Tahu-tahu Siti Lampir telah terlilit selendang dan berada dalam pelukan nenek sakti itu. Aku tahu, aku paham. Kau akan melakukan bunuh diri kan? Pasti dikarenakan hidupmu sangat menderita, penuh penyesalan dan mungkin juga dendam yang tidak mungkin bisa terbalaskan. Nah, inilah yang dinamakan jodoh. Aku sedang mencari murid. Ternyata Sang Batara Kala sesembahanku telah mengirim engkau kepadaku. Jadi, mulai saat ini kau akan menjadi muridku, murid yang mewarisi seluruh kesaktian yang kumiliki. Pasti kau akan menjadi perempuan yang sakti mandraguna, pewaris ilmu Nenek Serintil, sang pemuja Batara Kala. Nenek Serintil adalah seorang perempuan tua yang sakti mandraguna. Dia berasal dari tanah Jawa. Dulu dia merupakan salah seorang pimpinan perguruan beraliran hitam dengan sebutan Perguruan Anggrek Jingga. Nenek Serintil yang jahat menjadi musuh besar dari para pendekar dan kiai beraliran putih tanah Jawa. Dan oleh karena desakan itu, nyawanya tentu terancam. Demi menyelamatkan diri, maka menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri ke sebuah hutan di kawasan liarnya hutan Sumatera. Sejak kejadian bunuh diri yang tidak terlaksana itu, Siti Lampir Maimunah menjadi murid Nenek Serintil. Sungguh, nyatanya nenek sakti ini sangat mengasihi Siti Lampir nan cantik, menurut apa katanya, dan menganggap dirinya sebagai ganti orang tuanya. Siti Lampir di beberapa warsa ini digembleng habis-habisan oleh Nenek Serintil. Tiada hari tanpa memperdalam ilmu kanuragan. Tiada hari terlewat dari semedi memuja Sang Batara Kala, dan tiada hari tanpa peningkatan ilmunya, Lampir yang semakin mapan. Dan semua ini membuat nenek sakti itu sangat puas dan bangga bisa mendidik murid cantik yang berbakat. Di samping hal-hal tersebut, ada satu hal yang selalu Siti Lampir lakukan. Setiap kali setelah selesai melakukan olah kanuragan, dia selalu menganggap titik sasaran latihan ilmu kanuragannya. Dibayangkan bahwa itu adalah sang pembunuh kakek dan ayahandanya.
Kendati itu berupa batu yang diserangnya, lampir selalu membayangkan wajah Datuk Beranjang Abilasa. Dendam kesumatnya terlampiaskan melalui serangan ilmu saktinya yang mampu menghancurkan batu atau barang sekeras apapun, tentu hancur lumat. Kini kesaktian Siti Lampir nyaris menyamai kesaktian guru yang sakti mandraguna itu, yang memang dengan sepenuh hati mendidik dan membentuknya, serta mengasihi dan dikasihinya itu. Nenek Serintil pun mencari cara untuk memperoleh kekuatan supranatural, dan itu ternyata berhasil. Lampir kini selalu bersamaan dengan Nenek Serintil dalam menemui guru sakti mereka, yaitu Sang Batara Kala. Hei, Serintil, ada apa Serintil kau memanggilku? Aku sedang istirahat, tapi kalau kau yang memanggil Serintil, aku tetap datang. Ayo, katakan, ada apa di kau memanggilku? Ini Sang Batara. Saya hanya ingin memperkenalkan murid saya yang baru. Oh, mohon maaf Sang Batara Kala. Saya telah mengganggu istirahat Paduka. Tapi ini sangat penting. Hamba ingin mengatakan bahwa muridmu ini telah mengangkat seorang murid yang penuh dengan bakat, yaitu Siti Lampir Maimunah. Nah, anak gadis yang cantik inilah yang menjadi muridku dan penerus ilmu-ilmu yang kupunya. Oleh karenanya, tolong dikau berkenan ikut membentuk Siti Lampir Maimunah. Itu pekerjaan yang tidak sulit. Itu tidak sulit bagiku. Hai, Lampir, engkau dengar permintaan gurumu. Nah, mulai saat ini kau harus lebih rajin lagi belajar ilmu kanuragan. Baiklah. Siti Lampir yang dulu cantik dan pemalu kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Kendati kecantikannya masih tampak nyata, tapi ada perubahan rona yang terpancar dari wajahnya. Dia terlihat keras, terutama sorot matanya begitu tajam dan bahkan menakutkan. Dalam hidupnya kini, yang dirasanya penuh oleh kebencian dan kemarahan yang tak terkendali, tentu kegelapan pun sedang menyelimuti hati Siti Lampir. Ternyata tanpa disadarinya, nyaris seluruh ilmu Nenek Serintil yang memang beraliran hitam serta mengandung unsur jahat dan kejam pun turut melekat pada dirinya. Siti Lampir, kau sudah berhasil menyerap seluruh ilmu yang kumiliki. Kau memang murid yang berbakat. Dengan ilmu yang sudah dikuasainya, kendati ilmu beraliran hitam yang ia kuasai, Siti Lampir bersumpah untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kakek dan ayahandanya. Siang ini Siti Lampir mengutarakan hal yang rasanya sudah cukup lama dipendamnya. Dia ingin segera bisa menuntut balas kepada Datuk Beranjang Abilasa, Raja Siluman itu. Baiklah.
Memang sudah beberapa kali kau minta untuk menuntut balas, tapi aku selalu tolak. Siti Lampir nan cantik sayangku, ketahuilah, untuk ilmu kesaktian, mungkin tataran ilmu yang kau miliki sudah bisa menandingi Datuk Branjang Abilasa. Tapi bersabarlah, karena ada beberapa ilmu pamungkas yang akan kuturunkan kepadamu. Mungkin butuh waktu beberapa hari lagi. Saat itu memang ada terbersit rasa kecewa di wajah cantik Siti Lampir. Tapi hanya sekilas, ia bisa menerima alasan gurunya yang selalu menunda waktu. Benar saja, malam ini Nenek Serintil dengan cermat dan sangat hati-hati menurunkan ilmu pamungkas yang ada padanya. Dengan cekatan serta cerdasnya, Siti Lampir menerima ilmu itu hingga ia bisa menguasai betul. Ia digembleng untuk ilmu pamungkas Nenek Serintil yang dahsyat. Bagus, bagus. Kau memang sangat berbakat dan pandai, Siti Lampir. Hampir seluruh ilmuku sudah kau serap semua. Namun ada satu ilmu lagi yang belum kuturunkan. Tapi kau jangan kecil hati. Ilmu itu justru penting, namun juga bisa menjadi hal yang tidak penting. Sekarang belum waktunya kau tahu. Nanti pada saatnya akan kau ketahui kenapa aku belum mewariskan ilmu yang satu ini. Oh ya, satu hal yang tentu sangat kau tunggu. Besok siang, kita akan mendatangi kerajaan Datuk Kelah. Belum lagi selesai kalimat Nenek Serintil, Siti Lampir sudah melompat dan memeluk erat guru yang disayanginya itu karena senangnya. Persis seperti anak kecil yang diberikan mainan yang sangat menarik layaknya. Dia sangat senang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Sudah. Aku tahu memang kau sudah lama ingin membalas kematian kakek dan ayahmu. Tapi ingat Siti Lampir, Datuk Branjang Abilasa itu bukan musuh yang ringan. Dan itu sudah terbukti. Kakek dan ayahmu telah berhasil dikalahkannya dalam sebuah perang tanding. Maka kau harus hati-hati dan ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan gegabah. Mantapkan niatmu dan terapkan seluruh kepandaianmu. Nah, apakah kau sudah benar-benar siap perang tanding? Siti Lampir mengangguk tandas, seakan ia ingin mengatakan bahwa dia benar-benar sudah siap. Kenyataannya memang dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musuh yang tangguh itu. Urusan menang atau kalah tak dipedulikannya. Baiklah, aku percaya atas persiapanmu. Sekarang, mari kita istirahat. Mereka pun lantas beristirahat. Malam itu bintang-bintang tampak berkeriapan, seakan sedang saling bercanda di sekitar bulan yang sedang purnama penuh. Sungguh, langit terlihat begitu indah, bagai lukisan yang sempurna oleh goresan lembut dari sang pelukis agung. Di saat itu, di kejauhan pun terdengar lolong anjing hutan yang melengking berkepanjangan, seakan merupakan seuntai harmonisasi alunan musik alami yang menambah suasana kian terbuai dalam merdunya simfoni, orkestrasi nan serasi dan sempurna. Dan saat-saat kemudian,
ketika sang surya mulai menapaki kaki langit dengan semburat merah lembayung, dan ketika hari semakin siang, terlihat Siti Lampir bersama Nenek Serintil sedang bersiap-siap berangkat mendatangi Datuk Branjang Abilasa. Setelah semua dirasa cukup, maka dengan ajian yang dimilikinya, Nenek Serintil dan Siti Lampir memasuki alam lelembut. Mereka menghilang dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sampailah di hutan larangan, tempat istana Datuk Branjang Abilasa berada, dan kini mereka pun sudah berhadap-hadapan. Tanpa rasa takut, Siti Lampir yang didampingi gurunya memasuki halaman istana dan siap untuk menantang Datuk Branjang Abilasa. Datuk Branjang Abilasa, benarkah saat ini aku berhadapan dengan orangnya? Betul. Tapi tunggu dulu. Siapa kau? Datang tanpa diundang dan menanyakan tentang diriku. Pasti kau tidak mengenalku. Tapi coba perhatikan gadis di sampingku ini. Kau pasti mengenalnya, kan? Iya. Aku mengenalnya. Dia Siti Lampir, kan? Mau apa kalian datang ke istanaku? Apa yang bisa kubantu? Bantu? Kami tidak butuh bantuanmu. Yang pasti, sekaranglah saatnya Siti Lampir menuntut balas atas kematian kakek dan ayahnya. Menuntut balas? Ya. Aku tidak memungkirinya. Memang benar apa yang kau katakan itu. Aku telah membunuh mereka. Tapi apa betul anak ingusan itu bisa menandingiku? Bahkan kalau kalian berdua, satu anak ingusan dan satunya nenek-nenek tua yang sudah renta, maju bersama-sama pun, apa bisa kalian mengalahkanku? Datuk Branjang Abilasa tertawa mengejek. Dia benar-benar meremehkan gadis dan nenek yang berdiri di depannya itu. Cukup, Branjang Abilasa. Bagaimana kalau kau dan muridku ini melakukan perang tanding? Perang tanding? Dia melawanku. Sungguh memalukan. Selama ini aku belum pernah mendapat lawan seorang gadis belia yang masih bau kencur. Sudahlah, jangan banyak mulut. Berani atau tidak kau ditantang Siti Lampir untuk perang tanding, ha? Jangankan perang tanding, perang 1 lawan 1 dengan bocah itu, kalian keroyok berdua pun aku tidak takut. Dan kuperingatkan lagi, sebaiknya kalian pulang saja. Aku akan mengampuni kelancangan kalian. Tapi kalau nekat, jangan salahkan aku jika kalian kehilangan nyawa di tanganku. Siti Lampir yang berhadapan langsung dengan Branjang Abilasa tiba-tiba melesat dan memukul ke arah lelaki itu. Tapi dengan sigap, Branjang Abilasa melakukan perlawanan. Pada gebrakan pertama ini, terjadi benturan keras. Branjang Abilasa undur selangkah. Dia tidak menyangka Siti Lampir memiliki tenaga dalam yang kuat. Namun sebaliknya, gadis itu undur 2 langkah. Melihat pertarungan telah dimulai, maka para penggawa istana dan yang lain tanpa dikomando membentuk lingkaran besar sebagai arena, termasuk Nenek Serintil di sisi kiri dan Datuk Panglima Kumbang di sebelah kanan.
Boleh juga tenaga dalammu, tapi jangan puas dulu. Kau pikir dengan kekuatanmu itu bisa mengalahkanku? Lucu sekali. Seorang gadis sepertimu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Tiba-tiba saja Beranjang berhenti tertawa dan gelagapan. Tanpa diduga, kelengahan sesaat ketika ia tertawa-tawa itu dimanfaatkan oleh Siti Lampir dengan kecepatan ilmunya yang bagai petir menyambar, menampar pipi Datuk itu sehingga dia agak terhuyung-huyung. Kemudian Datuk Beranjang Abilasa dengan marah sambil mengusap bekas tamparan di pipinya berkata kesal, "Setan, kau akan menyesal telah berani menamparku. Kini terimalah kematianmu." Hiat! Beranjang pun melakukan serangan. Kali ini dia benar-benar berniat mau melumat Lampir. Namun gadis itu pun sudah siap. Tanpa ragu dan dengan sikap murid terkasih Nenek Serintil ini maju menghadang serangan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Siti Lampir dan Datuk Beranjang Abilasa. Ilmu kanuragan Siti Lampir yang sudah nyaris setara dengan ilmu gurunya nyatanya bisa mengimbangi kekuatan Datuk Beranjang Abilasa. Pertarungan ini sungguh berlangsung dengan dahsyatnya. Sementara itu, di sisi arena, ada dua orang yang paling merasa tegang menyaksikan Datuk dan Lampir saling beradu ilmu dalam perang tanding, yaitu Datuk Panglima Kumbang dan Nenek Serintil. Setelah perang tanding ini berjalan beberapa jurus lamanya, nampak keseimbangan mulai berubah. Dalam bentrokan ilmu berikutnya, tampak Beranjang terlempar ke belakang hingga 3 langkah. Sedangkan Lampir tidak terpental, tapi kakinya amblas ke dalam tanah hingga sebatas mata kaki. Kemudian kembali Lampir melakukan serangan susulan. Beranjang terlihat menahan kesakitan dan memegangi dadanya yang dihantam ilmunya Lampir. Ia bergegas mempersiapkan diri menyongsong serangan gadis sakti itu. Melihat adanya bahaya bagi ayahandanya, Panglima Kumbang tidak sampai hati. Kumbang berniat melerai. Dia melompat cepat hendak menahan serangan Lampir. Tapi apa mau dikata, melihat Panglima Kumbang melompat ke arah Lampir, dengan cepat Nenek Serintil melecutkan selendang dan menghantamnya. Melihat datangnya serangan, Panglima Kumbang lantas menangkap ujung selendang. Maka terjadilah tarik-menarik seraya mengerahkan tenaga dalam. Dan tak bisa dielakkan, maka kini terjadilah 2 arena perang tanding, juga tak kalah sengitnya, antara Nenek Serintil dan Panglima Kumbang. Siti Lampir yang hatinya dipenuhi dendam kesumatnan membara kepada Datuk Beranjang Abilasa. Tekadnya bulat untuk membalas kematian keluarganya. Di kesempatan ini, di puncak pertarungan, dengan kesaktiannya, Siti Lampir melihat kesempatan emas ketika Beranjang Abilasa belum bersiap penuh. Dengan mengeterapkan segenap ilmu pamungkasnya, pukulan jarak jauh yang dilambari tenaga cadangannya menghantam dada Beranjang Abilasa, dan detik berikutnya terdengar Datuk ini menjerit kesakitan. Kedua tangannya memegangi dadanya. Tentu hantaman pukulan yang dilambari puncak ilmu kesaktian Lampir
yang mampu menghancurkan batu cadas sekeras apapun. Pasti berakibat buruk bagi yang terkena hantaman. Andai bukan Datuk Branjang Abilasa yang juga sakti mandraguna, mungkin dada atau bahkan tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Wajah Datuk Branjang terlihat menahan rasa kesakitan yang hebat. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Lalu dia pun tak mampu lagi berdiri tegak. Kemudian merunduk bertumpu di kedua lututnya. Namun itu pun hanya beberapa saat. Lantas dengan lunglai jatuh tertelungkup. Datuk Branjang Abilasa ambruk berkalang tanah. Di bagian dalam dadanya tentu remuk. Dan karena luka yang diderita, putuslah nyawanya. Datuk Branjang Abilasa tewas saat itu juga. Siti Lampir mendekatinya. Lalu tubuh Datuk Branjang diungkitnya sehingga terlentang. Dipandanginya Datuk Branjang yang terkapar itu dengan seksama. Dia masih bersiap-siap. Jika lelaki itu bangun dan menyerangnya lagi, maka dia sudah siap mengirim serangan lanjutan. Tapi saat diperhatikannya, Datuk Branjang Abilasa tidak bergerak lagi. Memang dia benar-benar sudah tewas. Lampir lantas mendongak, menatap ke langit, mengangkat kedua tangannya dan berteriak lantang. Seakan-akan ingin mengisyaratkan kepada kakek dan ayahandanya bahwa dia telah berhasil membalas hutang kematian kepada musuh bebuyutan ayahandanya itu. Sementara di tempat lain, kendati sepintas, Datuk Panglima Kumbang yang sedang bertarung dengan Nenek Serintil sempat melihat betapa ayahandanya tumbang di tangan Siti Lampir. Darah mudanya sontak naik ke ubun-ubun dan rasa marah pun mendadak memuncak. Maka tanpa pikir panjang dia lantas menghantam Nenek Serintil dengan ilmu pamungkasnya. Tentu dia berharap bisa membunuh nenek tua itu secepatnya. Dan setelah berhasil mengatasi Nenek Serintil, dia akan meminta pertanggungan jawab Siti Lampir. Kalau perlu bertarung sampai titik darah penghabisan. Namun yang luput dari perhitungan Panglima Kumbang adalah dia kini bukan bertarung melawan musuh yang biasa-biasa saja, melainkan sedang berhadapan dengan nenek yang sakti mandraguna. Sehingga untuk bisa mengakhiri pertarungan pasti tidak akan mudah. Dan Panglima Kumbang juga tidak lagi berpikir jika ia menggunakan ilmu pamungkas dan bentrok dengan kekuatan yang lebih tinggi tatarannya akan berbahaya bagi dirinya. Benar saja, ketika mengetahui gejala kenekatan Panglima Kumbang, maka saat itu juga Nenek Serintil mengeterapkan ajian tertingginya. Ketika itu, Siti Lampir sempat melihat gurunya sedang mempersiapkan ilmu pamungkas. Tiba-tiba, wajah gadis ini tampak menegang. Ada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Dia pikir pasti Panglima Kumbang tidak akan sanggup jika bentrok dengan ilmu pamungkas gurunya. Ya, pemuda yang diam-diam masih dicintainya itu dalam keadaan gawat. Maka ia berniat meminta gurunya agar mengurungkan untuk melepaskan pukulan yang mematikan. Namun belum sempat Siti Lampir mengutarakan niatnya, Panglima Kumbang sudah terlebih dulu melepas ajian pamungkasnya, dan Nenek Serintil juga tak kalah cepat melontarkan ajian yang dilambari dengan tenaga cadangan yang sudah pada tataran tertinggi. Dan akibatnya sungguh tak terduga. Ketika Panglima Kumbang melepaskan pukulan yang dilambari ilmu pamungkasnya, menghantam ke arah tubuh Nenek Serintil. Saat itu juga,
nenek tua itu menyongsong pukulan Panglima Kumbang. Kedua ilmu pamungkas masing-masing bertemu, maka terdengar suara ledakan yang sangat keras. Nenek Serintil tampak undur selangkah dan tubuhnya goyah, namun tetap berdiri kokoh. Sedangkan Panglima Kumbang sungguh mengenaskan. Tubuhnya terlempar ke belakang hingga 8 langkah. Dadanya seperti terbakar. Tubuhnya terkapar diam. Dan saat itu juga dia kehilangan nyawanya. Sidil Lampir segera mendekati jasad pemuda tampan itu. Setelah memeriksa urat nadinya di beberapa bagian, dia menyadari bahwa Panglima Kumbang memang telah tewas. Tiba-tiba saja rasa sedih menghantam kalbunya. Lelaki muda yang diam-diam masih dicintai, yang dengan harapan setelah Datuk Beranjang Abilasa tewas, maka timbul harapan dia bisa melangsungkan hubungan atau bahkan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Tanpa disadarinya, nada tangis keluar dari mulutnya, dan dari kedua mata gadis ini pun mengalir deras air matanya. Nenek Serintil mendekati gadis ini dan bertanya, "Hai, Lampir sayangku, kenapa kau menangis begitu pilu? Bukankah seharusnya kau senang dengan kematian musuh bebuyutan ayahandamu?" Siti Lampir tidak langsung menjawab. Ditatapnya wajah sang guru. Setelah beberapa saat, setelah dia bisa menenangkan diri, Lampir mengatakan bahwa sesungguhnya dia sangat menyesalkan kematian dari Datuk Panglima Kumbang, karena dia sangat mencintai Datuk itu. Ditambah pula, dia tahu persis Panglima Kumbang sesungguhnya juga mencintainya. Setelah mendengar ucapan Lampir, diam-diam ada penyesalan nenek Serintil. Kenapa dia tadi tidak melumpuhkan saja Panglima Kumbang, tapi justru menyongsong dengan ajian pamungkas, sehingga pemuda itu tewas seketika. Ya, aku mengerti kenapa kau menangis. Apa kau menyalahkan aku? Siti Lampir menggeleng. Gurunya memang hanya membela diri karena serangan Panglima Kumbang yang membabi buta itu. Nah, baiklah. Kalau begitu, sekarang bawalah jasad Panglima Kumbang dan kita pulang. Tanpa bertanya apapun, Lampir mengambil jenazah Kumbang. Lalu mereka pun mengeterapkan ilmu dan menghilang. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di tempatnya, nenek Serintil langsung mengajak Lampir masuk ke sanggar Pamujan, tempat mereka biasa bersemedi. Lampir, tentu kau masih ingat, aku pernah bilang, belum menurunkan satu ilmuku padamu. Sesungguhnya ilmu itu ada kaitannya dengan menghidupkan orang mati. Ya, seperti orang yang punya ilmu rawa rontek. Setelah mati pun, ia masih bisa hidup kembali jika dilakukan sesuatu. Nah, di kesempatan inilah, ilmu yang kujanjikan itu akan kuturunkan kepadamu, agar kau bisa menghidupkan Panglima Kumbang. Dan semoga kau bisa hidup berbahagia dengannya. Mendengar itu, wajah Lampir langsung berbinar-binar. Dia lantas memeluk nenek Serintil seraya berterima kasih. Dan kemudian nenek itu secara singkat menuturkan rapalan ajian dan perilaku dalam upacara puja saji Sukma Manitis yang harus dilakukan muridnya. Nah, jika kau sudah siap, ayo kita mulai upacara puja saji Sukma Manitis. Lalu mereka melakukan upacara itu.
Dengan hikmat, guru dan murid itu bersemedi berdampingan. Tubuh Panglima Kumbang membujur kaku di hadapan mereka. Di sampingnya terdapat beberapa saji-sajian, bebungaan, juga asap dupa yang menebar bau wangi yang khas. Benar saja, beberapa waktu kemudian, tampak jasad Datuk Panglima Kumbang terlihat ada tanda-tanda kehidupan. Mula-mula jemarinya bergerak-gerak, kemudian tangannya sedikit terangkat, lalu sudah bisa bersidakap. Melihat kejadian itu, Siti Lampir langsung gembira. Ia nyaris teriak memanggil Nenek Serintil, tapi dia tampak tercekat, seakan tenggorokannya ada yang menyumpal. Dipandanginya wajah gurunya, sungguh amat pucat, kepalanya nampak tergulai, badannya membungkuk. Ketika dia panggil nenek itu tidak menjawab. Ternyata Nenek Serintil tewas saat itu juga. Siti Lampir menangis pilu. Orang yang telah banyak menolongnya kini telah meninggal dunia. Hal aneh terjadi. Jenazah Nenek Serintil yang dibaringkan tiba-tiba saja muksal, menghilang entah kemana. Kesaktian yang dimiliki Siti Lampir berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Namun ilmu yang diturunkan gurunya ternyata membuat wujud Siti Lampir berubah menjadi tua, buruk rupa, serta menyeramkan. Meski dengan perubahan dirinya yang semula cantik menjadi tua dan buruk, Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus ikhlas. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang telah dilakukan Lampir oleh Datuk Panglima Kumbang justru dibalas dengan cemoohan. Kau Siti Lampir yang telah menghidupkanku dari kematian. Omong kosong. Siti Lampir itu muda dan cantik, sedangkan kau tua, buruk rupa, dan bau. Sudah, jangan mengada-ada. Aku Datuk Panglima Kumbang tidak sudi jadi kekasihmu nenek peyot yang buruk rupa. Sungguh, Siti Lampir sangat sakit hati. Sakit yang rasanya tiada tara. Hatinya seakan robek bagai dicabik-cabik. Betapa tidak, orang yang dicintainya sepenuh hati, yang diharapkan bisa menjadi belahan jiwanya, yang seharusnya mati, tapi berhasil dihidupkannya. Bahkan Lampir sampai kehilangan guru guna menolong Datuk Panglima Kumbang. Ternyata pemuda itu justru menolaknya mentah-mentah. Lalu, kau mau apa jika aku tetap menolakmu? Apakah kau akan... Dasar lelaki tidak berperasaan. Tidak, aku tidak meminta apapun darimu. Sungguh muak aku. Karena kau telah menghinaku, maka kau akan kukutuk menjadi lelaki tua. Kemudian Lampir tampak membaca mantra dan mengerahkan kesaktiannya, lantas melakukan beberapa gerakan, dan dengan tongkat tengkoraknya, ia menunjuk Panglima Kumbang. Rasakan pembalasanku terhadap penghinaanmu. Iya. Dan entah bagaimana kejadiannya,
Tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang berubah wujudnya sebagai lelaki yang sudah tua, kendati badannya masih gagah. Lelaki tua, aku juga tidak mau jadi kekasihmu. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.